Karena dia masih memikirkan dirinya sendiri. Iya benar. Nah itulah maka di tembang Majapahit itu ada setelah fase sinom itu ada satu fase lagi. Apa ya? Namanya adalah kinanti. 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 Kok ya kayak merek minuman aja. Apa minuman apa? Oke, kembali lagi kepada Sobat Toker. Kita di sini sedang ditemani oleh sahabat Silmi. Perkenalkan, ini sahabat Silmi dari Rayon, untuk pengurus Rayon, bagian sekretaris terutama ya Mas Silmi ya? Iya benar. Oke. Dan juga ngomong-ngomong Mas Silmi ini habis wisuda juga ya? Ya. Wisudawan ini, calon-calon penerus bangsa. Ya, bahasa kerennya wisudawan itu Apa itu? pengangguran. Aduh, pengangguran banyak gaya yang kata orang-orang ya Mas ya. Gimana Mas Ilmi? Berarti kegiatan-kegiatan habis wisuda itu ada kegiatan lain atau fokus kepada organisasi atau bagaimana? Ya, kegiatan-kegiatan saya kalau saya itu rencana mau belajar nyetir mobil, Mas. Waduh. Buat apa tuh Mas? Ya kan lumayan. Di rumah itu ada mobil satu, itu pun nganggur terus mobil. Itu daripada nggak dipakai gitu kan? Bisa saya pakai buat jalan-jalan atau buat Grab mungkin. Berarti ini nggak akan jadi masuk list-listan ke pengangguran tetap gitu ya? Ya. Atau masih pengen jadi pengangguran banyak gaya juga nih? Enggak. Aduh. Nanti malah nyusahin orang. Masih sudah wisuda, sudah punya gelar sarjana, tapi masih minta uang ke orang tua. Aduh. Ya begitulah sekarang remaja sekarang. Karena banyaknya ini mungkin anak-anak yang ngejar ijazah saja. Yeah. Karena kebanyakan. Mereka tidak tahu esensi sebenarnya dari seorang sarjana itu apa. Apakah cuma untuk dapat ijazah, IPK tinggi terus ngelamar kerja? Oh, enggak begitu. Kita belum tahu realita di luar itu seperti apa. Ya kan? Benar sekali. Ini kalau mungkin katanya bordel. Kalau ordal itu memang beda Mas. Itu memang udah prit nanti ini ada yang tersinggung ya. Oke, kita ditemani sahabat Silmi juga ya dari Rayon Demanpuri. Ya, benar sekali. Bagian sekretaris ini track recordnya saya lihat-lihat juga, wah kayaknya sangat aktif sekali di organisasi ya Mas ya. Buktinya apa kalau saya aktif? Saya sering melihat gitu, kayak setiap acara, setiap ini Mas Silmi itu banyak sekali, apalagi bagian sekretarisan. Nah, itu kayaknya wah banget itu Mas. Mesti karena sering lihat tanda tangan saya. Kalau itu banyak sekali. Nah, kalau dari Mas Silmi sendiri itu kenapa gitu, kayak udah kuliah capek-capek masih ikut organisasi, masih ikut itu ini dan itu di apa, kayak remaja sekarang kan jarang tuh Mas kayak ikut-ikut kayak gitu, apalagi kan soalnya males, capek gitu, udah kuliah capek ikut organisasi. Nah kalau dari Mas Ilmi sendiri, apa yang membuat Mas Ilmi jadi semangat gitu untuk melakukan itu semua? Ya, kalau itu sih sebenarnya semua bermula dari gabut. Ya, memang dulu saya awal kuliah itu aslinya semangat. Semangat kan beda. Dulu di sekolah itu pakai seragam, bawa tas gede, buku pelajaran, buku paket, segala macam kan. Iya. Sekolah berangkat kuliah cuma bawa buku satu. Cuma jarang nulis aslinya. Satu buku jadi untuk semua ya. Satu buku untuk semua enggak. Mengasihnya juga enggak nulis juga. Ya itu awalnya saya senang kuliah. Hanya diskusi, jadi dosen itu aslinya beda sama guru. Beda. Dosen itu teman diskusi, sebagai fasilitator juga, mungkin bisa disebut seorang mentor. Mentor ya, untuk berdiskusinya itu berarti. Agak ada yang kurang menurut apa saya. Apa itu Mas? Itu lingkungannya. Jadi lingkungan banyak di teman saya itu, kalau saya
jujur saya betah di kelas itu cuma sampai semester 4. Waduh. Terus semester 5 ke atasnya gimana itu? Kelasnya itu waduh kelas gitu. Sudah kayak beda alam. Lebih suka ke kantin saya. Semester 4, 5 sampai sekarang. Atau jangan-jangan jiwa dan raganya itu jati dirinya di kantin. Oh, mungkin. Karena lebih santai ya, bisa sambil ngemil soalnya. Waduh. Ya benar sih, benar sekali bisa kan Ya, sambil kerja. apalagi itu banyak dari mungkin 80% lah isi. Kalau dulu pernah ditanya mau kamu kuliah kok masuk prodi ini kenapa? Iya. Kebanyakan mungkin 80% itu karena dari dawuh Iya, dipaksa betul orang sekali, tua. benar. Kayaknya yang cuma keinginan sendiri itu 2 Jarang atau 3 sekali orang memang, kayaknya. benar, Aduh. benar. Awal saya mendengar itu, aduh kok ngene temen. Jadi saya kuliah semester 1 itu akhir semester udah gabut Mas. Kok ngene teman. Udah males gitu ya Males, itu ya. Yang aduh. penting main cepet-cepet selesai gitu. Terus saya itu ditawari Hmm. masuk sebuah organisasi lah, PMI. Kalau jujur saya dulu waktu MA, masih MA. Oh, masih Saya MA. kira ikut PMI itu wajib. Oh. Aduh, justru untuk taraf mahasiswa ngiranya masih ini wajib itu. Saya kira itu wajib loh dulu itu. Kenapa ya memang itu di Bandung NU, Ya terus benar. di rumah ya orang tua saya juga NU. pengurus cabang NU juga Waduh, di rumah. ternyata ini sudah dari atas-atas ya. Ya terus dari dulu pengampu saya tuh juga orang-orang PMI semua. Terus saat liburan itu saya lihat karena itu di pandemi ya, Ya, itu benar. pelaksanaan mapaba ada di aula pondok pesantren. Dan Di aula itu berarti? Iya, di awal. Dan saya kira itu wajib ikut. Pantas saja ya. Berarti di aula itu memang nggak mengganggu aktivitas di sana gitu. Enggak, soalnya ya kan jam-jam tertentu itu. Oh, hanya jam-jam tertentu, habis itu ketika ada kegiatan nggak dilanjut dulu atau gimana? Enggak, itu kan saya lihat kakak tingkat saya, Oh, bukan iya. angkatan saya itu kakak tingkat saya. Ya, jadi awalnya ya karena rasa gabut tersebut ya karena ada alasan lain lah. Saya pengen kabur dari sesuatu. Saya nggak ikut lah. Ya coba-coba hal baru lah gitu kan. Apalagi dulu ketika saya masih sekolah dulu itu saya fokusnya di kelas. Nggak pernah itu namanya coba-coba ikut ekstra ya. atau ikut OSIS, Wih, ikut kalau dulu saya pernah di cawe-cawe ikut Paskibra ya karena tinggi itu. iya benar sih memang tinggi. iya. Saya cuma latihan tuh 1 kali. Habis itu Itu lockout. males. Dulu nggak mikir emang, males tuh panas-panas, Iya. udah ning kelas. Tidur, jajan, ngobrol-ngobrol, penting kan gitu kan. Iya, benar sekali. Males. Tapi semenjak saya masuk kuliah itu saya nyesel. Kenapa tuh? Ya, saya nyesel, ternyata kebanyakan pelajaran-pelajaran kalau udah sampai umur segini ternyata nggak guna juga ya. Kayak memang kalau fisika, kimia kan dulu saya IPA. Iya, Sini juga IPA atau dulu. Iya, saya juga dua IPA termasuk. Angkatan. Masih jajan. Cuman IPA-nya saya rada-rada gitu. Ya, itu. Dulu seneng. Tapi kalau misal itu tidak dilanjut ke jurusannya ya kan jurusannya IPA nih. Iya. Pak, terus ya dilanjut ke kuliahnya ya ke IPA lah, ke pertanian atau biologi atau iya Mas, apa. kalau dari Mas Ilmi ini juga rada sedikit melenceng ya. Ya hasilnya melenceng dari tujuan semula. Jadi ada waktunya saya tuh merasa hilang arah gitu lah. Kan dulu itu masa Iya, COVID benar-benar. kan ya. Iya. Saya aslinya punya cita-cita dulu, pengen masuk ke pertanian aslinya. Pertanian malah. Pertanian gitu ya. Dan saya bukan orang-orang di desa, saya orang kota aslinya. Tapi coba saya suka ke sawah emang. Lihat tanian, lihat yang hijau-hijau. Iya, yang hijau-hijau. Lagi ya memang kebutuhan pokok itu penting. Yes, Apalagi memang benar. banyak sekarang saya lihat kayaknya profesi seorang petani pekebun sayanya Sangat buruk sangat dilihatnya. dipinggirkan. Iya, karena anak-anak sekarang itu, anak muda sekarang ya
Saya juga sih termasuk saya. Kadang itu melihat di situ dari mata pencarian yang di situ yang tidak stabil, apalagi yang mungkin terlihat sepele mungkin, tapi setelah saya pernah terjun juga memang ternyata itu penting sih mas. Kalau nggak ada yang melanjutkan, waduh, saya bingung juga gitu. Iya, kalau misal nggak ada sawah, nggak ada petani, terus mau makan apa gitu? Itu makanya. Itu dulu motivasi saya kayak gitu, motivasi pengen lanjut. Tapi karena COVID juga persyaratan masuknya juga nanti kampus-kampus negeri, Ya benar sekali. Tapi sama orang tua saya itu saya disuruh mondok. Jadi ada batasan ya. Ada batasan, ada keinginannya. Iya benar. Itu kan jadi ya udahlah. Dia merasa jalan yang sudah saya tata sedemikian rupa mau saya lanjutkan, tapi sedikit roboh gitu ya. Roboh lah, wah. Jadi itu masa-masa kayak hancur impian saya. Waduh. Itu gimana tuh mas dari sahabat Silmi juga sendiri? Kan pernah tuh kan katanya sedikit roboh, sedikit jalan hidup yang ditata, kan pasti ada rasa ngedon dong, kayak kadang berpengaruh untuk beranian kelanjutnya atau kayak memilih jalan hidup selanjutnya, itu pasti berpengaruh dong. Nah untuk Mas Hilmi sendiri itu gimana tuh mas? Kayak gimana sih caranya untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Seperti itu banyak sih cara. Salah satu cara yang saya sering lakukan itu saya iktikaf. Waduh. Iktikaf di masjid. Ya kalau aslinya itu saya kabur dari sesuatu aslinya. Jadi tempat pelarian saya itu di masjid. Di masjid. Soalnya nggak ada yang nyari kalau di masjid. Sekali sih, jarang orang ya. Jarang. Nah, kalau di situ kan juga di pondok itu dikejar hafalan. Jadi saya hafalan paling enak itu di masjid aslinya. Masjid sore-sore kan syahdu itu. Iya benar sih. Sepi kayak masjidnya sendiri. Iya soalnya ini sedikit intens yang saya pernah lihat nih Mas Hilmi. Kebanyakan apalagi anak-anak muda di jenjang tingkat SMA nih masa-masa puber kan Mas. Kebanyakan kan ada yang banyak faktornya, terkadang bingung tuh. Ada juga yang kalau bisa kita bilang itu tentang apa ya, krisis identitas manusia itu. Kadang orang itu kan bingung tuh untuk memilih jalan hidupnya, arahnya mau kemana, atau mengalami banyak sekali kebingungan. Apalagi di masa-masa puber itu pasti sekali terjadi itu mas. Kalau dari Mas Hilmi itu, Mas Hilmi pernah tahu sesuatu nggak tentang hal itu? Kalau masalah kayak bertas atau misal apa itu agak sensitif agak sensitif, jadi nggak saya ucapkan ya. Iya, oke. Itu memang hal-hal yang aslinya umum berarti. Itu hampir setiap manusia pasti merasakan yang namanya pubertas. Beranjak dari anak-anak menuju ke fase dewasa. Yang awalnya anak-anak itu masa aslinya bermain. Iya benar sekali. Gojek kan belum tahu permasalahan hidup. Jadi kalau dewasa sudah dibenturkan dengan realita dunia. Jadi apa yang sebenarnya mereka percaya, mereka imani dari kecil. Saya beriman hidup saya tuh cuma untuk seneng-seneng main. Tapi kemudian iman itu roboh karena realita dunia. Dimana saya ternyata harus bekerja keras untuk mencapai apa yang saya inginkan. Ya, benar sekali. Saya teringat itu salah satu tembang Macapat ya. Tahu tembang Macapat nggak mas? Saya pernah dengar itu kayaknya. Apa aja? Ada berapa? Cuman saya nggak hafal kalau itu. Saya nggak hafal kalau masalah. Kalau ada 11 dan salah satunya itu adalah Sinom. Ya, bagaimana? Sinom itu menggambarkan manusia ketika masih pada usia muda. Usia yang remaja-remaja itu? Ya, remaja, anak-anak. Ya benar. Itu masih punya keinginan besar, punya cita-cita, dan itu seperti yang saya sebutkan tadi, hidupnya hanya untuk senang-senang karena yang dia imani itu ambisinya masih besar. Ambisinya besar, dan satu sisi egonya masih belum bisa kalau itu memang masih termakan oleh egoisnya sendiri. Belum apa. Nah, saya agak tergugah dulu ketika saya ikut Mapaba dulu di organisasi ya, mas. Itu lagi di PMI. Di kan PMI ada salah satu materi namanya tuh materi Andir lah.
Apa itu Andir Mas? Kalau Andir bisa itu tahu. analisa diri, disingkat jadi. Oh, berarti Andir, jadi kayak tentang analisa untuk diri. mengenal diri sendiri gitu ya, Ya, Mas? mengenal diri sendiri. Jadi saya baru tahu kalau di dalam diri manusia itu ada nafas-nafasnya. Atau bisa dibilang ya nafsu ya gitu. Nafsu atau ego gitu ya. Itu ada 4. Apa Kalau itu? saya tahu ada lawamah, sufliyah, amarah dan mutmainah. Apa itu Mas? Boleh saya bagi tahu, beritahu sedikit gitu Mas? Jadi kalau senior saya bilang ya, manusia itu aslinya bisa jadi avatar. Avatar bisa. Kalau soalnya di dalam dirinya itu ada unsur-unsur alam semesta. Wah, Lawamah itu melambangkan tanah. Kalau sufliyah itu air, amarah itu api, kalau mutmainah itu udara. cahaya. Oh, cahaya, Agak benar. beda. Dia avatar ya nggak punya elemen udara. Hanya elemen Minus cahaya. 1 doang ya gitu ya. 1 tapi plus 1. Gantinya cahaya itu. Iya. Kalau di film-film kan itu ada wah gitu banget ya. Sangar. Ya. Di mana masa muda itu mereka masih terbawa oleh egonya. Masih ego. Si egonya. Jadi yang mereka pikirkan itu masih dirinya sendiri. Iya benar. Agak nggak ketika anak kecil bermain sepak bola, terus tiba-tiba ibunya datang. Bali le Mahrib. Pernah gak ngalamin? Iya pernah itu. Pernah kan ya. Kan berarti kalau misal apa sih gak asik kok. Kan dia nggak mikir ibunya, cuma yang dipikir dirinya sendiri. Karena merasa keganggu gitu ya Mas. Gak asik, lagi ganggu kan. Karena dia masih memikirkan dirinya sendiri. Iya benar. Nah itulah maka di tembang Majapahit itu ada setelah fase sinom itu ada satu fase lagi. Apa ya? Mananya adalah kinanti. Kinanti. Kok kayak merek minuman aja. Apa minuman apa? Wah, sensor itu nggak boleh. Jangan ya. Tahu kinanti apa? Wah, saya belum tahu itu kinanti. Kinanti apa tuh Mas? Kalau boleh tahu. Di kinanti itu fase di mana seorang pemuda itu perlu digiring. Perlu dikirim, perlu ditatih, perlu diarahkan. Di solusi untuk para pemuda-pemuda atau yang masih berada di transisi antara anak-anak menuju dewasa itu perlu diarahkan. Oh iya, mereka perlu diarahkan. Yang awalnya mereka kehilangan arah, kita perlu diarahkan. Oleh siapa? Oleh para mentor mereka. Para mentor-mentornya. Nah, siapa itu mentor? Ya tergantung mereka menganggap mentornya itu siapa toh. Ya. Walaupun kadang nggak dianggap itu. Itu sebenarnya mereka itu bisa menjadi seorang mentor. Yes, mentor kan pun macam-macam. Bisa orang tua, bisa guru, bisa juga kakak tingkat senior pun bisa. Oh iya benar. Jadi kalau jujur saya paling suka menganggap mentor itu kakak tingkat. Ya kakak tingkat. Beda kalau jadikan mentor orang yang umurnya beda tipis sama orang yang beda jauh. Umurnya tuh beda. Beda gak rasanya? Iya, rasanya karena kadang frame-nya itu beda. Frame-nya beda, pemahamannya caranya beda. Juga beda untuk ini kan. Rasanya pun beda. Sangat jauh. Sangat jauh. Kalau dulu zaman pendidikan VOC. Ya itu saya juga mengalami itu. Apalagi kalau belum pulang ibunya. Oh pernah saya dulu SD itu apa ya? Kan ribut sendiri di kelas sama teman saya. Mejanya tuh ditendang sama guru saya. Kan jadi takut. Ya benar sih. Kalau zaman sekarang saya pun iri ya sih ya. Kayak dulu saya tuh ditendang, digebuk. Kayaknya enggak ada. Sekarang enggak ada ya sekarang. Undang-undang perlindungan anak begitu. Sekarang di Jewer pun malah jadi pidana Mas, malah bahaya kan. Kena sanksi, jeruji. Yang awalnya niat yang ngajar kan malah jadi nggak berani malah. Perlu namanya anak muda itu digiring, dibimbing oleh para mentor atau orang yang lebih dewasa dari mereka. Itu perlu. Karena apa? Karena fase masa muda itu penuh dengan egois.
rasa-rasa egois di mana yang mereka pikirkan tuh masih dirinya sendiri. Yang penting dia gitu. Ya, penting aku. Jadi keakuannya itu masih besar. Iya, benar Wah, sekali. aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Ya, jadi ya belum memikirkan hal-hal yang lain. Yes. Jadi kayak mereka yang mungkin kuliah hanya untuk mengejar cita-cita atau mencari pekerjaan, tahu ya tidak tahu esensinya itu apa. Aslinya agar aku bisa bermanfaat untuk orang lain kayak ya suatu prinsip khairun nas anfa'un nas. Ya. Di mana kalau kita menempatkan diri kita sebagai mentor ya, nilai apa yang ingin kita berikan kepada yang dimentori itu. Jadi kita punya nilai, kita punya ideologi yang ingin kita wariskan pada mereka. Iya, benar. Jadi saya teringat sebuah teori lah. Apa kita agak melenceng ke filsafat. Aduh. Jadi ada satu teori namanya teori tabula rasa. Tabula rasa tahu gak itu? Belum tahu, saya baru mendengar ini. Intinya itu di mana manusia lahir itu seperti kertas kosong. Kosong bener-bener bersih gitu. Putih bersih. Gak kayak gini. Putih bersih. Ya kertasnya putih bersih, belum ada apa-apa. Kan di mana manusia itu lahir tanpa dosa. Gak punya dosa. Jadi yang menjadikan mereka berkembang seperti apa, nanti menjadikan mereka orang yang seperti apa, itu semua tergantung lingkungan. Lingkungan itu yang kayak menulis juga itu ya. Pendidikan yang dia peroleh. Kalau misal dia lahir di keluarga yang toksik, itu yang paling sering mereka keduanya gimana? Kalau mereka lahir di keluarga yang baik, spiritual gimana? Kalau mereka lahir di keluarga yang glamor, yang kaya, sama mereka yang lahir di keluarga yang miskin lah. Pasti beda kan itu. Beda sekali itu. Kertas yang awalnya kosong nanti warna-warnanya mulai nampak. Atau ada tulisannya, atau ada warnanya. Iya, benar sih. Itu yang di mana kita sebagai insan pergerakan. sedikit berat ini. Sedikit berat ya. Di mana kita itu memegang prinsip-prinsip aswaja. Aswaja, kamu aswaja enggak? Aswaja. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah aswaja. Jadi kita perlu namanya mengkader kita sebagai mentor lah misalnya. Sebagai mentor kita perlu mewariskan nilai-nilai aswaja ini kepada siapa? Penerus kita. Kalau kita tidak mewariskan nilai-nilai ini, nantinya mati malah. Mati gak ada. Jadi para pemuda-pemuda itu yang kehilangan arah, nggak tahu mau apa, yang dipikirkan itu mereka sendiri. Kita tanamkan ideologi kita kepada mereka. Yang awalnya mereka hanya kertas kosong, kita berikan ideologi kita ke sana. Kalau orang-orang agak sensitif itu kata doktrin. Waduh, ya benar. Doktrin itu kalau saya banyak orang katanya doktrin itu jelek. Karena orang mendengar doktrin itu sangat apa ya Mas? Kalau dulu juga saya seperti itu Mas. Gimana? Kayak mendengar doktrin itu seperti kata-kata yang seperti jelek sekali gitu, kayak mempengaruhi banget, sesat gitu. Ya. Karena kan banyak hal yang mempengaruhi orang menganggap doktrin itu jelek kan. Ada orang-orang yang seperti itu lah. Lagi ada sesuatu yang baru. Mereka sudah nyaman dengan hidup mereka, sudah dengan pahaman mereka, tiba-tiba ada satu ajaran yang baru lagi. Wah, sesat itu beberapa generasi yang lalu ada kayak gitu, pertama di Eropa lah. Mereka menganggap itu bumi itu pusat tata surya. Tahu gak? Kalau namanya itu teori apa ya, heliosentris apa ya, kurang tahu saya itu. Heliosentrisme atau apa, atau mereka beranggapan kalau itu dimana doktrin gereja lah. Doktrin gereja itu yang paling kuat pada masa itu. Mereka percaya kalau bumi itu adalah pusat tata surya. Mereka percaya. Kemudian ada tokoh-tokoh banyak. Mereka beranggapan kalau bumi itu bukan pusat alam semesta, tapi matahari. Apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Mereka disiksa, ada dibunuh.
Jadi memang kalau ada suatu masyarakat yang mereka sudah nyaman, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu keimanan mereka, wah, itu akan timbul namanya kegelisahan. Sama kayak anak muda, mereka sudah beriman dengan ideologi mereka, di mana semuanya itu untukku. Aku seneng-seneng, sepenting bisa menyenangkan diri, berfoya-foya, nggak peduli dengan yang lainnya. Tiba-tiba dengan realita dunia mereka masuk, terus tabrakan langsung, ada yang gini. Yang dari awalnya yang penting aku seneng, orang lain bodo amat. Sekarang malah jadi kok gini ya. Itu sering. Serius, memang saya juga itu. Maka dari itu Mas, ya banyak tuh. Apalagi semakin perkembangan zaman di tahun-tahun 5 tahun ke belakang inilah, setelah COVID itu, menurut saya COVID itu sangat berpengaruh itu, karena era COVID itu kan era digitalisasi itu sangat gencar-gencarnya itu, teknologi semua itu keluar. Social distancing. Ya, social distancing, apa-apa dari teknologi online semua itu banyak sekali yang mempengaruhi dari mental anak, terus konsumsi publik untuk anak-anak juga banyak sekali itu. Makanya akhirnya saya lihat, untuk kan Mas ini pasti pernah lihat tuh anak-anak sekarang ketimbang di tahun-tahun belakangnya, walaupun memang setiap tahun itu pernah, tapi kok sekarang makin banyak orang-orang yang kayak nggak tahu jati dirinya, itu kayak kebingungan. Itu biasanya penyebabnya apa sih Mas? Kayak apa sih yang menyebabkan sampai segitunya gitu? Sebenarnya kalau berbicara soal jati diri itu sangat tabu. Tabu sekali. Karena apa? Jati diri itu apa sih? Memang itu juga sangat membingungkan nih kalau orang jati diri. Kalau saya jawab, jati diri saya manusia. Saya manusia. Iya, benar. Manusia, terus apa? Jadi itulah kenapa kita perlu yang namanya gelisah. Gelisah. Jadi karena apa? Karena sebuah kenyamanan. Kalau lawan kata gelisah berarti kita nyaman ya. Yes, benar. Nyaman. Kalau kenyamanan itu bisa membuat suatu generasi itu hancur. Kenyamanan dari kenyamanan. Iya, dari kenyamanan. Jadi saya pernah baca buku apa ya itu, terjemah Ibnu Khaldun juga. Waduh. Di bab berapa saya agak lupa soalnya. Itu juga pembahasan sih. Jadi kalau generasi yang zaman yang berat, zaman yang berat itu menghasilkan generasi yang kuat. Zaman yang maju, apa-apa sebagai insan itu akan menjadikan generasinya generasi yang lemah. Setuju gak? Merasa begitu gak? Bisa gitu. Kayak kita dengar cerita-cerita orang tua, zamanku loh. Zamanku loh, aku melaku saka Purworejo Semarang melaku. Kadang merusak juga sih ya Mas. Merusak juga. Wah. Jadi kita terlena, terleha-leha. Akhirnya jadi orang-orang yang pragmatis. Serba instan atau apa ya. Itulah kita perlu memikirkan yang namanya esensi. Lah, itu bisa didapat kalau apa? Kalau kita bisa menurunkan ego kita. Ego kita. Jadi yang awalnya orientasi itu hanya untuk diri kita sendiri, kita beralih orientasinya untuk ke hal yang lain. Jadi kita perlukan mengenal diri kita sendiri. Untuk apa? Agar kita selesai dengan diri kita. Maksudnya selesai dengan diri kita itu kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Kita mulai memikirkan orang lain. Di bahasanya itu kemanusiaan lah. Kemanusiaan. Kita mulai berpikir untuk hal-hal yang manusiawi. Seperti itu, kita perlu prinsip khairun nas anfa'um linnas. Di prinsip itu untuk apa? Agar kita tidak peduli dengan diri kita sendiri. Kita peduli dengan orang lain. Kita peduli dengan dunia yang sekitar gitu ya. Dunia sekitar. Jadi tugas manusia, jati diri seorang manusia itu tidak untuk mementingkan dirinya sendiri, tapi untuk apa? Kalau dulu saya ikut saya di dokter ini. Jadi tugas manusia itu sebagai khalifah fil ard dan juga abdu. Apa itu maksudnya khalifah fil ard? Kalau secara bahasanya ya pemimpin muka bumi.
Kalau Abdullah ya hamba Allah. Itu cara gampangnya lah. Ya malah sangat sedikit berat itu ya Mas ya. Maknanya seperti apa ya? Proses. Semua itu proses. Karena apa? Tidak akan ada hentinya. Apakah kalau kita sudah sholat kita berhenti? Enggak sih, hasil Kan? Itu kan tiap hari memang kita diwajibkan. Untuk apa? Karena ya memang itu agak berat sih. Agak berat. Mungkin kalau di podcastnya nanti bisa berapa jam ini. Ya itulah, kita perlu yang namanya mentor itu tadi. Pertama mentor itu ya. Kita perlukan mereka yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman dari kita, diarahkan. Kadang kan orang diarahkan itu malas. Iya benar. Malas itu wah benar-benar penyakit itu malas. Saya pernah resah sebenarnya. Iya, resah. Semenjak saya mondok lah gitulah. Soalnya saya sebelum mondok ya nggak pernah resah. Ya tahu hidup apa di rumah dari orang tua kan. Itu saya ngeresahkan itu apa? Saya banyak nggak ngelakuin apa-apa. Jadi kan ya kebanyakan kok hari-hari cuma tidur, aduh kayak zona nyaman yang sangat diimpikan banyak orang gitu. Kenyamanan itu memang membahayakan. Jadi kalau misal hidup kita cuma dipakai untuk tidur, ya kan? Kalau hidup kita, misal kita tidur 8 jam dan sehari itu ada 24 jam, berarti sepertiga hidup kita selama dari lahir sampai mati itu untuk tidur. Jadi untuk apa? Kontribusi apa yang telah aku berikan? Jadi harus resah. Apa aku ora ono kontribusi nang apa loh. Kayak numpang atau di sini cuma numpang, nggak ada kontribusi apa-apa, nggak ada peninggalan. Nanti nama aku ditelan oleh zaman, nggak ada apa-apa, nggak ada kontribusi. Itulah perlu kita keluar dari zona nyaman kita. Kita perlukan mencari hal-hal yang baru. Seperti kalau saya sendiri, saya mencoba untuk masuk ke PMI. Karena apa? Satu sisi ya kalau di kuliah adanya itu. Ya soalnya ini kan ya kampus-kampus dengan kultur NU ya adanya ya itu. Jadi cuma ada 2 yang ikut PMI dan enggak. Jadi daripada enggak ngapa-ngapain, kuliah pulang. Jadi dosen saya tuh pernah pesen ke anak-anak kelas itu, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, itu saya cari cara dan satu-satunya cara itu masuk aja. Satu sisi saya pengen keluar dari zona nyaman saya, satu sisi saya juga punya kegelisahan karena nggak ngapa-ngapain, gabut juga, nggak ada kegiatan. Saya coba ikut dan menemukan banyak hal di sana. Nah, jadi pertama yang mentor saya ajarkan pada saya adalah menurunkan ego pribadi. Ego. Kalau kita lihat dari agama, kayak kita disuruh untuk sholat 5 waktu, kita disuruh puasa, zakat. Itu coba esensinya itu apa sih? Untuk manfaat untuk orang lain. Ya, itu ada mesti ada sesuatu yang harus kalau kita mulai berpikir ya. Mulai berpikir. Jadi salah satu kelemahan kalau kita nyaman itu ya itu otak kita mati. Nggak pernah mikir ya. Terus gunanya otak itu apa tuh? Kalau nggak cuma buat pajangan gitu ya. Cuma pajangan, cuma untuk main urip. Itulah. Jadi yang saya pengenkan itu cuma satu, hidup yang ada greget itu. Kalau hidup cuma itu toh, ikuti alur, greget aja. Jadi karena saya banyak mendengar kisah-kisah tokoh-tokoh besar gitulah. Nah, Insinyur Soekarno, presiden-presiden lah, atau ya kisahnya Nabi Muhammad atau kisah nabi-nabi semua. Saya dulu sering banget, saya paling suka itu dengar kisah-kisah hero kayak gitu. Wah, kayaknya kok hidupnya sangat-sangat heroik, sangat bermanfaat bagi orang lain. Sementara saya juga hidupnya cuma tidur gitu. Ngopo gitu, aduh.
payah malah nanti ya. Payah, nggak ada kontribusi apa-apa. Itulah saya mencoba hal baru. Kemudian yang pertama saya disuruh oleh mentor saya itu baca buku. Kamu dari juga kan. kalau itu udah pasti tuh Baca biasanya. buku. Baca buku nggak ngopo sih lah. Set. Kita baca yang ngantuk itu mana. Ngantuk gitu. Iya, itu memang manfaatnya besar sekali aslinya ya. Coba kalau saya tanya berapa buku. Waduh. Kalau untuk buku saya masih sedikit mas. Iya. Paling asli saya juga malas aslinya. Males awalnya males ya. Saya coba lakukan. Kemudian mentor saya pun menurut saya diskusi. Kan kumpul nih konco-koncomu kumpul nih. Saya kan juga introvert juga sih. Iya, ya benar. Walau nyawe-nyawe orang ya. Isin kadang isin. Mau nyawe-nyawe gimana? Nggak dicawe-cawe Iya. disuruh senior gitu kan. Ya udahlah, paling tidak itu ada 5 orang lah, 5 orang ya udah. Saya dulu disuruh ke tengah lapangan itu. Waduh, gimana ngopo jane ini kelas saya ngopo lah Mas. Tengah lapangan. Aduh. Ternyata itu ya memang ada sisi lainnya lah. Itu dimana kita perlu yang namanya membentuk mental. Itu membentuk namanya suatu kesadaran, kita perlu yang namanya ilmu juga. Ya banyak lah itu hasilnya. Kalau mau saya jabarkan satu-satu ya lama lah itu. Bisa sampai besok nanti ya kayak gitu kan. Itulah. Ya itulah. Tapi kalau dari Mas Ilmi ini menurut kan pasti banyak tuh baca bukunya itu udah sangat banyak tuh kayaknya kan, dari Goldun, dari ini itu, aduh itu saya kira kayaknya pernah tuh banyak tentang teori, apalagi yang sekarang Mas juga di posisi sebagai senior kan, itu pasti mengkader-kader anak-anaknya terutama di bagian sekretaris tuh. Nah kalau dari Mas sahabat Silmi sendiri tuh, solusi buat anak-anak yang kehilangan jati dirinya, memiliki krisis identitas itu gimana sih biasanya itu? Solusinya apa, ada tips-tips yang untuk memperbaiki itu semua gitu? Pastinya tipsnya tuh banyak sih. Tapi hanya saja tiap orang pasti kan punya yang namanya caranya sendiri-sendiri. Tapi kadang orang pun tidak tahu kalau cara yang mana yang paling cocok untuk dirinya. Itulah. Saya teringat Bed Al-Ala itu. Ada kitab Al-Ala. Itu pernah tahu itulah. Mana itu? Mana ya saya lupa kabetnya itu. Yang ono konco olo lakondang ono konco bagus enggak dan kancanono. Itu menurut saya itu sangat realistis sekali. Karena apa? Karena lingkungan yang jelek, pergaulan-pergaulan yang jelek, pergaulan-pergaulan yang tidak bisa mendukung perkembangan kita. Misal kita berada di suatu lingkungan di mana mereka lingkungan itu bahasanya bobrok kan. Artinya ada lingkungan toksik dan mereka hanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Kalau saya lihat banyak itu satu kelas itu laptopan semua kayak gitu. Ngegame semua. Banyak gitu, memang banyak gitu kali itu. Dulu saya resah tuh gitu. Saya aja kalau scroll tuh bosen loh. Iya memang. Bosen. Artinya saya coba cari lingkungan yang lain. Di mana itu lingkungan yang mendukung saya, lingkungan yang tidak individualistik lah. Jadi kelemahan manusia saat ini mereka sangat individualistik. Selalu hanya mementingkan diri mereka sendiri. Iya benar. Kayak pengaruh teknologi itu tadi. Mereka hanya itulah tadi. Mungkin belum beranjak dari masa sinomnya itu. Di setelah masa sinom, setelah masa kinanti itu ada masa apa ya, aku lali. Gambuh. Kayaknya gambuh ya. Berarti masih ada lagi habis kinanti. Ada kan, ada 11 itu timbangan sahabat itu. Masih banyak gitu ya berarti ya. Kan sinom itu masa ketiga kalau nggak salah. Ketiga, kinanti keempat. Nanti ada Asmarondono dan saya agak lupa malah. Nanti ada satu fase di mana itu fase
bermanfaat bagi orang lain. Sudah Jadi mereka begitu. sudah selesai dengan diri mereka sendiri, sudah tahu saya hidup ini mau apa, adakah untuk bermanfaat bagi orang lain, atau hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, atau bermanfaat untuk dunia seisinya dengan niatan dan nilai-nilai yang baik ya. Ya, untuk hal-hal yang baik gitulah. Jadi memang orientasi kehidupan itu tidak untuk diri sendiri, untuk orang lain untuk juga. orang lain. Itulah jati diri sebenarnya tuh bukan untuk diri sendiri, tapi memanfaatkan diri untuk orang lain. Tapi jangan diartikan dimanfaatkan. Kalau itu beda lagi Karena lah. itu salah arti itu, dimanfaatkan. Wah, dulu saya juga sok mikir kayak gitu. Saya disuruh senior kan, tukoknya kopi, tukoknya rokok. Iya. Semuanya dimanfaatkan. Oh iya, saya mikir kan ada. Iya benar. Sama saya juga bertanya. Ya, itu universal. Ya itu tergantung penangkapan kita. Apakah kita menangkap itu untuk hal-hal baik. Jadi seperti pendapatnya Albert Einstein. Apa itu, Mas? Jadi dunia itu sebenarnya hanya ilusi yang sangat nyata. Karena apa? Dunia sebenarnya mungkin ada di otak kita. Jadi apa yang sebenarnya kita pikirkan, ya itu yang terjadi. Coba kalau misal kita disuruh beli sesuatu dan kita mikirkan itu, aku mau dimanfaatkan, ya yang terjadi ya itu kita cuma dimanfaatkan. Tapi coba kalau kita memikirkan hal yang lain, coba tukangnya kopi, mungkin karena dia si senior kita itu, mentor kita berada di posisi di mana dia tidak bisa meninggalkan ruangan, misal begitu, mungkin sedang ngobrol atau sedang menunggu sesuatu. Kalau misal dia tinggal, dia tidak bisa, akhirnya kita meminta tolong. Dan kalau kita memosisikan diri kita telah bermanfaat untuk orang lain, gambarannya ngono lah. Jadi tergantung mindset lagi itu, mindset pembentukan maknanya mindset. Ini berarti sangat egoisitas ya gitulah. Itu sebenarnya banyak deh cara-cara agar kita bisa menjadi pemuda yang punya arah lagi. Kalau dari tadi disebutkan ya salah satunya kita cari mentor. Kenapa? Ada juga ala-ala itu lagi. Tapi saya agak lupa. Gimana? Kalau kita pengen tahu seseorang, tanyalah temannya. Karena apa? Kalau sejatinya seorang teman itu mengikuti temannya. Jadi ada bahasa lain. Yang mengenal diri kita itu bukan diri kita, tapi orang lain yang malah mengenal diri kita. Ya, jadi gitulah. Dimana jangan terlalu percaya dengan dirinya sendiri. Jadi kita itu seorang mahasiswa. Kalau kita ingin menjadi kritis, ada satu kunci. Mulai meragukan apa yang selama itu kita percaya. Tapi jangan rukun iman. Kalau itu tidak bisa diganggu juga. Hal lain. Misal kita contohnya percaya, apa ya? Misal kita sekolah yang rajin, kita berangkat kuliah terus, kemudian kita lulus hasil maksimal, mungkin kita percaya itu. Dan tapi kita berpikir ulang, iya kuliah marai sukses. Ya, coba. Belum tentu itu. Karena banyak juga sarjana yang jadi akhirnya jadi pengangguran. Contohnya saya. Besok kita lihat dulu. Karena kan ini baru wisuda nih. Wisuda baru seminggu. Jadi 1 minggu pengangguran. Ya mungkin itulah. Contohnya kayak gitu. Jadi ada itu ya tadi paling penting itu cari mentor itu ya Mas. Mentor itu penting. Mentor. Jadi, terus open mindednya untuk keluar itu bagaimana, terus dari tadi itu keluar zona nyaman. Yang penting itu kadang yang paling susah Mas. Keluar zona nyaman. Saya sendiri tuh juga kadang sangat sulit untuk keluar zona nyaman itu. Wah banget itu. Dan mungkin kalau menurut saya juga lingkungan sih enggak sih Mas? Kayak lingkungan juga ngaruh ya. Lingkungan ngaruh sekali. Di pintar-pintar cari lingkungan sebenarnya itu. Di mana lingkungan yang mendukung, mana yang lingkungan yang malah berontak. Benar sekali ya. Jadi
Saya sangat setuju di mana itu kita apa istilahnya anti zona nyaman. Saya sempat mikir itu dulu anti zona nyaman. Nah, yo kayak bullshit tuh ya. Dia ternyata benar. Jadi apa faedahnya? Kenapa kok Nabi Adam diusir dari surga? Untuk keluar zona nyaman ya. Itu tadi. Kalau misal manusia ditakdirkan untuk hidup nyaman, Adam tidak akan diusir dari surga. Yes, benar. Jadi memang manusia itu ditakdirkan untuk keluar zona nyaman. Takdir itu menderita. Maka ya diusir dari surga. Nah, ya. Jadi kita perlu menerima, oh ya memang hidup itu memang untuk menderita. Emang agak susah itu, agak susah itu. Terima itu karena setiap manusia pun nggak mungkin kayak aku pengen menderita kan nggak mungkin kan. Menderita dengan arti lain. Yes, mungkin mereka mengartikan menderita itu sakit. Beda kalau mengartikan menderita itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu makanya itu jarang bisa. Ya gitulah. Ya memang itu sangat krusial sekali sih, banyak sekali yang harus dikaji atau untuk dilakukan juga. Mungkin ada nggak pesan-pesan buat dari sahabat Silmi untuk teman-teman di luar sana untuk lebih semangat lagi atau apapun gitu, mungkin ada pesan-pesan untuk disampaikan untuk apalagi pemuda-pemuda sekarang gitu. Ya. Jadi pesan apa ya? Pesan antara. Pesan motivasi mungkin bisa juga. Kalau pesan sebelah bisa. Ya, mungkin habis ini langsung saya ada anggarannya ya. Nanti urusan belakangan gitu. Belakangan ya. Jadi memang yang perlu kita lakukan itu adalah lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Misal kita tanggungan kita adalah belajar, ya belajar. Kita pantaskan diri kita. Kita sebagai mahasiswa, kita seharusnya selesai dengan diri kita sendiri. Dimaksud selesai dengan diri sendiri itu apa? Kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Kita mulai mengadukan diri kita untuk orang lain dan untuk nilai kemanusiaan. Saya ingat satu statement diskusi dari sahabat saya. Apa itu? Dimana dulu kan ada kasta sudra, satria dan brahmana. Jadi kenapa kok disebut sudra? Karena yang dipikirkan itu adalah diri mereka sendiri. Kalau kesatria kan golongan raja-raja, bangsawan, prajurit. Karena apa yang dipikirkan mereka itu sudah bukan diri mereka sendiri. Banyak orang. Sudah mereka banyak orang memikirkan para sudra-sudra itu. Kemudian tingkat tertinggi itu brahmana, di mana mereka disimbolkan sebagai orang-orang yang berilmu. Di gerak mereka adalah kemanusiaan. Mereka mencari penelitian-penelitian baru, teori-teori baru. Seperti kita mahasiswa itu aslinya dituntut untuk meneliti. Jadi kita itu calon-calon brahmana aslinya. Bukan calon-calon sudra lagi. Apa pengen hidupnya jadi sudra terus? Naik tingkat lah bos. 2025 belum naik level. Masih sudra. Payah itu. Itulah. Jadi memang benar kalau semakin berilmu seseorang, mereka merasa menjadi orang paling bodoh di sifat-sifat sombong, sifat-sifat yang keakuan, merasa diri lebih unggul mulai dihilangkan. Percayalah bahwa dirimu itu orang yang paling bodoh sedunia. Karena apa? Orang yang bodoh itu pasti punya keinginan untuk belajar lagi. Sementara orang yang pintar itu mereka sudah merasa nyaman. Jadi balik lagi ke zona nyaman tadi itu. Jangan pernah nyaman jadi orang yang anti kemapanan. Karena tidak kemapanan, penderitaan adalah nikmat yang luar biasa. Tapi tergantung mindsetnya juga. Memang yang perlu itu. Ya, banyak sekali pelajaran yang udah kita ambil dari sahabat Silmi juga, terutama apalagi banyak pemaparan itu. Saya kira mungkin
sudah banyak sekali yang diberikan. Mungkin ada closing statement untuk kawan-kawan di luar sana, untuk pemuda closing statement, ingin memberikan closing statement mungkin. Kan tadi saya sudah. Tadi Kamu kan lah. saya yang harus memberikan. Moderatornya. Aduh. Jadi begitu teman-teman, dari yang banyak mungkin teman-teman bisa pilih dari banyaknya cara atau dari pemaparan yang telah diberikan. Teman-teman bisa milih tuh, banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh sahabat Silmi untuk keluar dari zona nyaman, terutama itu paling mindset juga, terutama paling ini ya Mas ya. Jadi mungkin sekian dari saya yang cukup hari ini. Kami sangat mohon maaf untuk bila ada kata yang salah atau ini, tapi jangan diambil hati. Terus ikuti channel kami di Toker, Sobat Toker, jangan sampai ketinggalan lagi. Oke, sekian, terima kasih. Slogannya Ray. Kayak slogannya kayaknya. Gak ada. Gak ada. Slogannya Besok gak ada. Slogannya apa ya? Slogannya besok buat lagi ya.